kita bisa mengakses internet, ya kita lanjutkan konfigurasinya untuk web proxy-nya ya. Kita lanjutkan konfigurasi web proxy, masuk ke menu IP, kemudian web proxy. Nah, di sini kita enable anonymous case on disk. Pada case administrator kita isi dengan sesuai ketentuan pada soal ya. Kita isi TKJ atau nama siswa @smk Diponegoro Pekalongan.sch.id. Kemudian kita oke. Nah, setelah kita setting web proxy-nya, kita perlu mengatur transparent proxy-nya. Jadi biar terhubung dengan web proxy-nya, kita masuk ke menu IP, kemudian firewall, kemudian kita masuk ke net, kita klik plus, kemudian pada chain-nya kita isi dengan DSTNet, kemudian pada protokolnya kita isi dengan 6 TCP, lalu kemudian pada portnya atau DST portnya kita isi dengan 80. Selanjutnya pada action kita isi dengan redirect, lalu to port kita isi dengan 80. Nah, kita tinggal oke. Nah, selesai. Sampai di sini kita coba cek soalnya. Ada soal, sudah sampai di mana kita mengerjakannya. Nomor 1 DNS kita sudah, NTP sudah, web proxy baru saja kita lakukan, kita setting, kita sudah selesai. IP jaringan internet dan gateway tadi kita menggunakan NTP, tadi kita menggunakan DHCP client, maka ini sudah selesai. Lalu IP jaringan lokal atau interface 2-nya kita juga sudah selesai. DHCP pool sudah selesai. Nah, maka kita akan lanjutkan dengan setting soal nomor 8, yaitu buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 tidak dapat ping ke router. Kita langsung saja setting IP-nya. Kita langsung setting konfigurasinya ya. Kita masuk ke menu, kemudian firewall, kita masuk ke filter rule, kita plus. Oke. Kemudian pada chain-nya kita isi input, lalu pada source address-nya kita sesuaikan pada soal, tadi adalah 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Kemudian pada portnya kita isi dengan ICMP, lalu kita gunakan interface Ether 2. Jadi dari Ether 2 tidak bisa ping ke router ya. Pada bagian action kita pilih drop ya, kita pilih drop, kemudian kita sudah klik oke. Nah, sampai di sini kita bisa langsung coba cek untuk apakah sudah bisa ping atau belum. Tadi yang tidak bisa ping adalah titik 2 sampai titik 50. Nah, kita cek dulu IP kita. Di sini IP-nya dapat 99 ya. Kalau 99 berarti harusnya masih bisa ping ke router, masih reply hasilnya. Nah, sekarang kita coba. Nah, sebelum itu kita harus tahu terlebih dahulu IP routernya berapa. Kita bisa cek lewat menu IP, kemudian address. Nah, di sini ada 3 IP. Nah, inilah IP router yang akan kita ping nanti, kita coba ya. Oke, kita akan coba melakukan ping. Nah, ping ke dengan IP 12.12 terlebih dahulu, 192.168.12.12. Oke, hasilnya adalah reply. Kemudian kita akan ping ke 100.1. Ya, hasilnya sama, masih reply. Kita tidak akan ping ke IP kita tidak akan ping ke IP 200.1 karena ini belum kita enable. Jadi hasilnya nanti akan RTO. Kita
coba nanti setelah kita melakukan enable pada interface WLAN 1. Tadi IP kita masih 99. Sekarang kita ubah IP-nya samakan dengan antara ring 2 sampai 50. Kita coba. Kita isikan IP-nya menjadi, kita guna IP 5. Kita pakai IP 5 ya, 100.5. Ya, harusnya kita pakai 8 saja. Nah, kita cek IP-nya sudah berubah menjadi 100.5. Sekarang kita coba melakukan ping kembali ke dua IP yang sudah kita ping awal tadi. Pertama 12.12. Oke, pingnya masih pingnya sudah RTO ya, sudah tidak bisa untuk 12.12. Kemudian kita lanjutkan untuk 100.1-nya. Oke, 100.1 juga sama, sudah RTO. Berarti artinya konfigurasi kita untuk memblokir ping ke router sudah selesai. Walaupun pingnya terblokir ke router, tapi kita masih bisa mengakses internet karena yang terblokir hanya pingnya saja. Nah, masih bisa mengakses internet, masih bisa mengakses internet. Oke. Kita lanjutkan. Nomor 9, kita buat firewall agar IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 tidak dapat ping ke klien wireless, di mana klien wirelessnya nanti adalah HP Android atau laptop yang terkoneksi dengan jaringan menggunakan wireless. Kita lanjutkan untuk konfigurasinya. Kita masuk ke IP, kemudian firewall, kemudian filter, kita klik plus ya. Kita pilih chainnya adalah forward, kemudian source addressnya kita sesuaikan dengan yang di soal 100.51 sampai 92.168.100.100. Kemudian untuk destination addressnya kita gunakan IP network dari jaringan wirelessnya, itu 192.168.200.0/24. Kemudian kita masukkan protokolnya di sini sama ICMP. Kemudian pada actionnya kita akan gunakan drop. Kemudian kita oke. Maka sampai di sini blokir ping ke klien wireless selesai. Kita belum bisa mengecek karena kita belum punya klien wireless ya. Setting wirelessnya pun kita belum selesai. Kemudian kita lanjutkan untuk soal nomor 10, membuat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Masih sama, kita menggunakan menu IP, kemudian firewall, kemudian filter, lalu kita klik plus ya. Kemudian untuk chainnya kita pilih dengan input, kemudian pada actionnya kita gunakan log, kemudian kita centang pada lognya atau checklist pada log, kemudian log prefixnya kita isi dengan logging, lalu oke. Agar konfigurasi ini bisa berjalan dengan baik, kita tambahkan konfigurasinya pada menu sistem, kemudian logging ya. Kita pilih tab rule, kemudian klik plus, lalu log prefixnya kita masukkan sama seperti tadi, logging, kemudian actionnya adalah disk, kemudian kita oke. Nah, sampai di sini maka konfigurasi pada jaringan lokal kita sudah selesai untuk mengecek konfigurasi yang
login kita bisa pilih menu log. Nah, di sini akan terlihat konfigurasinya sudah ada.